Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 673. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Dan masuk ke dalam ruang itu. Begitu Kinchen masuk, energi iblis Yama yang begitu kuat seketika menyapu ke arah Kinchen. Energi iblis ini sangat kuat, bahkan orang di tahap akhir alam suci bumi harus berhati-hati. Jika tidak, maka dia akan terkorosi. Tetapi Kinchen tidak takut. Cahaya ajaib di tubuhnya mekar seolah-olah berjalan di tempatnya sendiri. Selain itu, energi iblis ini lebih halus dan kekuatan ras iblis Yama yang terkandung di dalamnya sangat halus. Nah, energi magis semacam ini lebih membantu klon. Kata Kinchen, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dan kemudian dengan cepat menyerap energi magis ini dan menuangkannya ke dalam cakram Gyokian Kun. Apa? Nampaknya ada banyak energi suci surga dan bumi di depan. Ini adalah pena suci bawah tanah dari klan iblis Yama. Itu masih ada di sana selama bertahun-tahun. Tiba-tiba tubuh Kinchen bergetar dan dia merasakan napas pena suci yang sangat menakutkan. Ini adalah aliran suci dari klan iblis Yama saat itu. Meskipun ras iblis memupuk asal-usul jalan iblis, energi iblis suci yang diserap oleh dunia persis sama dengan ras manusia. Rasnya berbeda, kultivasi yang dalam berbeda, pembentukan energinya berbeda, tetapi beberapa kekuatan paling dasar masih sama. Iblis juga secara alami perlu menyerap pena suci. Apa yang tidak dimiliki Kinchen saat ini adalah energi suci, dan hanya beberapa kristal suci yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kekuatannya yang luar biasa. Hanya pena suci yang bisa melengkapinya. Yang paling penting adalah bahwa dunia yang dibentuk oleh cakram Gyokian Kun juga membutuhkan pena suci. Dan di sini dulunya adalah benteng penting dari klan iblis Yama. Jadi tingkat pena suci di sini terlepas dari yang lainnya. Setidaknya itu jauh lebih menakutkan daripada pena suci di kota Changsuan. Menurut aura yang Kinchen rasakan, Kinchen terus berjalan ke dalam, melewati lapisan energi iblis Yama dan pemandangan di depannya berubah. Dan Kinchen tiba-tiba datang ke sebuah gua kuno yang sangat luas. Gua itu sangat besar, dengan radius ribuan mil. Di pintu masuk gua ada tirai cahaya. Di atas tirai cahaya, serangkaian rune cahaya ajaib mengalir, memancarkan energi sihir yang kuat. Tampaknya gua ini merasakan seseorang sedang mendekat. Seketika rune di atas cahaya ajaib tiba-tiba menyala, dan dari cahaya ajaib itu keluar bayangan gelap. Bayangan gelap yang hitam ini menyerupai bentuk manusia, tetapi tanpa fitur wajah. Tubuhnya seperti energi iblis murni dan banyak aturan misterius. Apakah ini kelahiran banyak energi iblis Yama, atau ini roh iblis yang jatuh di alam rahasia? Kinchen merasakan kehadiran pihak lain dan dengan cepat menyimpulkan. Saat ini tubuh bayangan iblis hitam itu sangat fleksibel dan tiba-tiba dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Kinchen. Sangat kuat, wajah Kinchen berubah dan bayangan iblis hitam ini membuat Kinchen merasakan tekanan. Setidaknya itu setara dengan puncak tahap tengah alam suci bumi. Selanjutnya Kinchen mengepalkan tangannya dan melancarkan serangan tinju. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan. Segera Kinchen merasa darah di tubuhnya melonjak, sementara bayangan iblis hitam itu mundur beberapa langkah. Untungnya hanya setara dengan puncak tahap tengah alam suci bumi. Kinchen menghela napas lega. Kinchen tidak takut dengan kekuatan di tahap tengah alam suci bumi. Selanjutnya Kinchen mengeluarkan pedang iblis hijau dan menebas ke arah bayangan iblis hitam itu. Dan di saat yang sama Kinchen juga mendesak 3 api yang ada di tubuhnya. Seketika serangannya itu menjadi lebih menakutkan. Serangan Kinchen menghantam bayangan iblis hitam itu dan seketika bayangan iblis hitam itu langsung dihancurkan dan menghilang. Namun bayangan iblis hitam itu baru saja jatuh dan tiba-tiba cahaya pola rune pada cahaya sihir hitam semakin berdengung. Dan saya melihat hampir 10 bayangan iblis hitam lainnya keluar. Apa menjadi semakin banyak.
Qin Chen menarik napas, tetapi tidak mengubah ekspresinya sama sekali dan terus bertarung. Jika prajurit lain ada di sini, mereka mungkin akan sakit kepala karena mereka tidak hanya harus menahan erosi dari energi iblis Yama, tetapi juga harus melawan bayangan iblis hitam ini. Sulit untuk tidak terluka, tetapi Qin Chen berbeda. Energi iblis Yama ini tidak dapat melukai Qin Chen sedikit pun. Dia bisa melawan bayangan iblis hitam itu tanpa terpengaruh dengan erosi dari energi iblis Yama. Selanjutnya Qin Chen mendesak pedang iblis hijau dan tiba-tiba cahaya hijau berkembang. Kekuatan menelan tersapu dan seketika 10 bayangan hitam itu langsung musnah. Namun 10 iblis itu baru saja dimusnahkan dan lebih banyak lagi bayangan iblis hitam itu keluar. Apa? Tidak ada akhir. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika dia tidak takut dengan energi iblis Yama, dia tidak dapat menahan konsumsi iblis yang tak terhitung jumlahnya secara terus-menerus. Terlebih lagi energi iblis Yama sangat kuat di sini. Siapa yang tahu ada beberapa iblis? Qin Chen dapat membunuh 100 kepala, 1000 kepala. Tetapi dapatkah dia membunuh 10.000 kepala? Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memikirkan cara, kata Qin Chen. Dia memadatkan matanya. Melihat penghalang cahaya ajaib di depan gua, rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Qin Chen terkejut. Ini bukan penghalang cahaya ajaib sederhana, tetapi sebuah formasi reinkarnasi iblis. Sial, tidak heran iblis-iblis itu dapat terus muncul. Qin Chen terdiam, tidak peduli berapa banyak iblis yang telah dia bunuh. Selama formasi reinkarnasi iblis masih ada dan energi di dalamnya tidak habis, ia akan terus dilahirkan. Aku harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia dalam bahaya dan jika dia baru saja tiba di surga, dia pasti akan bingung dan tidak tahu apa-apa di hadapan formasi sebesar itu. Namun Qin Chen telah mendapatkan warisan palu penyembuh langit. Saat ini dia memikirkan setidaknya 10 cara untuk mematahkan formasi. Namun setiap metode menghabiskan banyak waktu Qin Chen. Tidak, ada banyak orang kuat di sini dan banyak ahli yang akan datang kapan saja. Aku harus secepatnya menerobos formasi ini, kata Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba memikirkan salah satu metode paling kasar. Palu penyembuh langit, buka. Metode paling kasar Qin Chen adalah memobilisasi kekuatan palu penyembuh langit di tubuhnya dan menggunakan palu penyembuh langit itu untuk meledakkan formasi ini. Saat ini di paru-paru Qin Chen, bayangan berkabut hitam muncul. Itu adalah bayangan palu. Bayangan palu melintas dan muncul di tangan Qin Chen. Qin Chen memegang bayangan palu hitam itu. Segera penghalang cahaya ajaib tiba-tiba jatuh. Boom! Seketika seluruh penghalang cahaya ajaib bergetar dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Seolah-olah seekor tikus melihat seekor kucing bergerak dengan liar. Palu penyembuh langit adalah harta dari istana penyembuh surga kuno yang mampu mengisi kembali semua yang ada di langit dan bumi. Meskipun penghalang cahaya ajaib ini adalah formasi besar di bawah ras iblis Yama, namun bagaimana itu bisa menahan palu penyembuh langit? Palu penyembuh langit dapat memurnikan segalanya. Jadi bisakah formasi reinkarnasi iblis ini disempurnakan? Kata Qin Chen. Begitu pikiran ini keluar, Qin Chen tidak bisa lagi menahannya dan kemudian mencoba menyempurnakan formasi reinkarnasi iblis itu. Jika Qin Chen dapat menyempurnakan formasi reinkarnasi iblis itu, Qin Chen dapat menggunakannya untuk menghadapi musuh. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak lagi secara paksa menerobos formasi reinkarnasi iblis, tetapi menggunakan palu penyembuh langit. Tiba-tiba cahaya menakutkan dari teknik perbaikan surga meledak, menyatu dengan formasi reinkarnasi iblis. Dan itu sebenarnya mengendalikan formasi reinkarnasi iblis. Palu penyembuh langit, teknik perbaikan langit, dikombinasikan dengan makna mendalam dari iblis yang dalam. Secara bertahap, Qin Chen benar-benar mengukir makna mendalamnya sendiri dalam formasi reinkarnasi iblis ini. Selanjutnya penghalang cahaya ajaib meledak dan menghilang. Kemudian gua yang gelap tiba-tiba terbuka. Gua kuno, gua iblis. Gua kuno, gua iblis itu muncul di depan Qin Chen. Qin Chen sangat terkejut. Arti mendalam dari klan iblis abisal benar-benar tidak normal. Ras iblis abisal adalah salah satu ras yang paling menakutkan di antara ras iblis di langit. Qin Chen tidak menyangka bahwa setelah memasuki alam surga, makna yang mendalam dari klan iblis abisal ini itu menjadi salah satu kartu haul Qin Chen.
Ini benar-benar keberuntungan dan juga kemalangan. Qin kagum dan kemudian dia langsung memasuki gua. Apa ini? Ketika Qin memasuki gua, sebuah gua gelap muncul. Qin melihat reruntuhan. Di reruntuhan semuanya adalah tulang belulang. Banyak mayat berserakan di mana-mana, semuanya busuk. Tetapi mereka telah kehilangan energi spiritual dan semua asal-usulnya. Qin melirik, mencoba menemukan harta karun dari tulang-tulang itu. Tetapi itu mengecewakan. Di antara tulang-tulang itu terdapat banyak pecahan prajurit suci. Tetapi itu sudah terkikis oleh energi iblis Yama. Jika itu disentuh, itu langsung berubah menjadi abu. Namun di dalam gua ada energi suci yang mencengangkan dan terlihat bahwa ada pena suci kuno yang menakutkan di kedalaman gua ini. Dan pena suci kuno ini juga merupakan salah satu sumber kekuatan dari formasi reinkarnasi iblis sebelumnya. Justru karena pena suci inilah formasi reinkarnasi iblis itu masih bisa beroperasi hingga sekarang. Qin kemudian merasakan selain energi suci ada juga beberapa aura khusus yang menakjubkan, yang membuat pori-pori Qin merasa rileks saat dia menciumnya. Qin buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa di kedalaman gua, di sebuah altar, ada sejumlah besar botol pil. Di antara botol pil ini ada botol pil sihir gelap dan juga botol pil putih. Tampaknya ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya beredar. Pil suci, luar biasa. Qin sangat gembira. Namun pada saat ini, di depan gua, napas yang kuat tiba-tiba datang. Sebuah kapal perang yang mengerikan muncul dan turun di pintu masuk gua. Kapal perang ini sebenarnya dapat menahan erosi dari energi iblis Yama. Kapal perang itu ternyata adalah milik kota Tianwei. Terlihat Sui Wudou ada di kapal perang itu. Di antara kapal perangnya, dia juga membawa master dari kota Tianwei. Dan banyak master kuat di tahap akhir alam suci bumi. Ketika dia mendarat, dia terkejut melihat penghalang cahaya sihir hitam benar-benar terbuka di gua di depan. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah gua yang sangat menakutkan di alam rahasia iblis Yama. Saya sebelumnya pernah masuk ke sana, tetapi pada akhirnya saya melarikan diri dengan malu. Dan sekarang saya telah membawa kekuatan yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk datang lagi. Tapi mengapa gua ini sudah terbuka? Kata Sui Wudou, dia berkata dengan kaget dan tidak bisa mempercayainya. Ternyata dia sebelumnya telah masuk ke sini dan juga telah melawan bayangan iblis hitam yang terus muncul. Oleh karena itulah dia tidak bisa masuk dan hanya bisa melarikan diri dengan malu. Tuan kota, lihat ada aura pena suci dan pil indah yang tak terhitung jumlahnya. Itu Qin. Qin ada di dalam. Anak ini benar-benar masuk lebih dulu. Itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa masuk? Tiba-tiba semua orang melihat pemandangan di dalam gua dan berteriak. Saat mereka berteriak, Qin juga merasakan kedatangan orang-orang ini. Dan mata Qin tiba-tiba memadat. Qin tidak menyangka orang-orang dari kota Tianwei akan datang begitu cepat. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Jika tidak mungkin sampai di sini dalam waktu sesingkat itu. Kalau begitu, Sui Wudou itu pernah ke sini sebelumnya. Dan kali ini dia datang ke sini secara khusus. Jika tidak, aku tidak bisa menjelaskan semua ini, kata Qin. Awalnya setelah Qin menjelajahi gua, dia akan mengambil pena suci kuno dan pergi dari sini. Tetapi sekarang itu sepertinya tidak mungkin. Karena orang-orang dari kota Tianwei mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika Qin menutup penghalang cahaya ajaib karena Sui Wudou ada di sini untuk kedua kalinya. Sui Wudou secara alami mungkin telah mempersiapkan kekuatan untuk menerobos penghalang cahaya ajaib. Pikiran Qin terus berpikir dan dia membuat keputusan dalam sekejap. Qin langsung mengulurkan tangannya dan meraih semua botol pil yang ada di altar. Di antara botol pil ini sebagian besar botol pil berisi pil tanah yang aneh. Tetapi dua botol batu giok inti dengan napas dari surga tertinggi ternyata adalah pil surga yang aneh dan legendaris. Qin mendapatkan pil ini secara alami. Qin cukup percaya diri untuk membuat kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, setelah mendapatkan pil ini, Qin dapat sepenuhnya meningkatkan kultivasi pilnya dengan menganalisis pil ini dan bahkan menyempurnakan pil dengan kualitas yang sangat bagus. Ketika Qin memeriksa tangannya, dia menyingkirkan semua pil ini dalam sekejap tanpa melihatnya.
Semua pil itu langsung diambil oleh Qin-Chen. Pada saat yang sama, Qin-Chen memeriksa tangannya dan langsung mulai mengumpulkan pena suci kuno yang tersembunyi jauh di dalam gua. Boom! Kemuliaan suci yang tak berujung meletus dan aura suci langit dan bumi dalam jumlah besar tiba-tiba menembus. Dan seluruh gua dipenuhi dengan artefak suci yang ditelan oleh Qin-Chen. Apa? Ini pil aneh dan pil suci surgawi yang legendaris. Ya Tuhan, ini adalah pena suci kuno. Pena suci kuno ini jauh lebih kuat daripada pena suci yang ada di kota Tianwei kita. Sue Wudao dan master lainnya dari kota Tianwei nampak memiliki jantung yang hampir melompat keluar. Pil suci surgawi ini sangat ampuh untuknya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suplemen yang mengerikan untuk membuatnya menerobos ranah alam suci surgawi. Dapat dikatakan bahwa selama dia mendapatkan pil ini, dia lebih dari 50% yakin bahwa dia dapat menerobos alam suci surgawi. Ada juga pena suci kuno, pena suci yang mengerikan. Jika itu ditempatkan di kota Tianwei mereka, itu akan dapat membuat kota Tianwei-nya berkembang pesat dan menjadi kekuatan terdepan di sekitarnya. Pada saat yang sama, pena suci kuno ini juga sangat membantunya untuk menerobos alam suci surgawi. Semua harta yang ada di gua itu dapat meningkatkan peluangnya untuk menerobos alam suci surgawi. Saat ini Sue Wudao nampak sangat marah. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir karena seorang junior di depannya mengambil semua harta itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.